Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman accounting, perkenalkan saya Mufidah Fadla Adina dari S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung kelas A6 R4. Oh iya, pasti di antara kalian ada yang ingin bekerja di bidang akuntansi perpajakan kan? Namun sebelum terjun di dunia perpajakan, kalian tahu nggak sih gimana cara menjadi akuntan pajak atau konsultan pajak yang beretika? Nah, yuk simak berikut ini ya. Apa sih akuntansi perpajakan itu? Akuntansi perpajakan adalah pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau WP. Dalam menjadi akuntan pajak dan konsultan pajak, ada aturan atau etika yang harus dipatuhi. Jangan sampai kita menjadi konsultan pajak yang seenaknya sendiri ya. Etika atau aturan tingkah laku akuntan pajak dan konsultan pajak. Dalam hal ini ada 3 hal yang mengatur. Yang pertama yaitu SSTS atau Statement on Standard for Tax Services. Kedua yaitu kode etik konsultan pajak. Yang ketiga yaitu larangan bagi konsultan pajak. Aturan pertama yang menjadi acuan yaitu SSTS. Ada 6 standar yang ditunjukkan dalam SSTS yang merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh Tax Executive Committee of the IECPA, yaitu yang pertama, seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan. Kedua, seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut poin 1. Ketiga, seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa di-disclosure atau diungkap. 4. Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasihati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi dan menyarankan disclosure. 5. Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang mengeksploitasi proses seleksi audit IRS. Yang keenam, dilarang bertindak sekadar dalam posisi membantah. Aturan kedua yaitu kode etik konsultan pajak kepribadian. Pertama, setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila dan UUD 1945. 2. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan serta menjunjung tinggi integritas dan kehormatan profesi konsultan pajak. 3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi, dan independen. 4. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak. Lalu, bagaimana larangan bagi konsultan pajak? Konsultan pajak dilarang untuk melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri, kecuali bidang riset, pengkajian, dan pendidikan, meminjamkan izin praktik untuk digunakan oleh pihak lain, menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak memberikan nasihat dan menangani urusan perpajakan. Oke guys, udah tahu kan gimana caranya menjadi konsultan pajak yang profesional dan beretika? Jika nanti menjadi konsultan pajak, jangan lupa terapkan ini ya. Oh iya, di dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181-183 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Dari ayat tersebut, kita dapat memaknai bahwa jika kita bekerja, kita tidak boleh mengurangi atau menambahi data-data yang ada di laporan keuangan atau dokumen-dokumen yang kita kelola. Kita harus bekerja secara jujur dan juga independen. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!